Guys, beberapa minggu lalu gue ngerasa capek banget. Bukan capek fisik, tapi capek hati. Tiap hari chat masuk, ada aja yang minta tolong. Bisa bantu edit ini nggak? Pinjam duit bentar ya, nanti gue balikin. Temenin dong ke acara ini, gue sendirian. Dan gue hampir selalu jawab iya. Karena gue pikir, ya namanya temen kan harus bantu. Karena gue takut kalau bilang enggak, nanti orang bilang gue sombong. Karena gue ngerasa jadi orang baik, itu harus selalu ada buat orang lain. Tapi lama-lama gue sadar, kenapa ya gue nggak baik sama diri gue sendiri. Gue sering begadang balas chat orang, padahal besok ada pekerjaan penting yang mengharuskan bangun pagi-pagi. Gue sering keluar duit buat orang lain, padahal tabungan gue sendiri lagi tipis. Gue sering nemenin orang, padahal gue lagi pengen sendiri. Sampai suatu malam gue duduk sendirian, scroll chat, dan ngerasa kosong. Gue nanya ke diri sendiri, kapan terakhir gue bener-bener punya waktu buat gue? Dan gue putusin, cukup. Gue mau coba berhenti jadi orang baik versi orang lain. Dalam waktu 30 hari, gue mau prioritaskan diri gue dulu. Dan apa terjadi guys? Tiada sedikit kehangan saat kamu mengingatku. Hari pertama tuh berat banget. Temen chat minta tolong bikin caption IG, biasanya gue langsung bantu. Kali ini gue balas, maaf ya, lagi gak bisa bantu sekarang. Dan gue langsung matiin notif. Rasanya kayak bersalah banget. Takut dia nganggep gue berubah, takut dia marah. Hari kedua, ketiga, keempat, sama. Setiap ada chat minta tolong, gue gelisah. Gue mikir, apa gue jadi orang jahat sekarang? Tapi gue tetap pegang komitmen. Gue cuma balas yang benar-benar penting, sisanya gue biarin. Dan anehnya, dunia nggak runtuh. Orang yang emang sayang gue tetap stay. Yang cuma nyari manfaat, mulai jarang chat. Dan masuk minggu kedua, nih masuk ke fase transisi, lega, gue mulai ngerasa beda. Gue punya waktu lebih banyak. Gue bisa bangun pagi, jalan kaki 30 menit tanpa dengerin podcast orang lain, cuma dengar suara burung sama angin. Gue bisa kerja fokus tanpa gangguan chat random. Gue bisa tidur jam 10 malam tanpa ngerasa bersalah karena nggak bales orang. Dan yang paling mengejutkan, orang mulai respect gue lebih. Temen yang biasa minta tolong gratis, sekarang malah nawarin bayar. Temen lain yang biasa nyuruh-nyuruh, sekarang lebih sopan kalau minta sesuatu. Dan hari ke-20, gue sadar satu hal besar. Selama ini gue takut orang pergi kalau gue nggak bantu. Padahal yang pergi cuma orang yang emang nggak pernah sayang gue dari awal. Yang beneran sayang, justru senang gue punya batasan. Minggu keempat adalah bagian paling emosional dan refleksi. Gue ngerasa ringan. Bukan ringan karena nggak peduli orang, tapi ringan karena gue nggak lagi bawa beban yang bukan beban gue. Gue masih bantu orang, tapi sekarang gue pilih mana yang benar-benar gue mau bantu, bukan karena takut. Gue masih jadi orang baik, tapi kali ini baik buat diri gue dulu. Gue catat pengeluaran bulan ini turun hampir 40%. Waktu gue buat diri sendiri naik dari hampir 0 jadi 12-15 jam seminggu. Mood gue rata-rata naik dari 5 jadi 8-9 setiap hari. Dan yang paling gue syukuri, gue mulai suka lagi sama diri gue sendiri. Sebagai penutup dan call to action yang lembut tapi lebih kuat, jadi gue nggak bilang kamu harus jadi orang egois atau cuek. Gue cuma bilang, coba sekali aja kasih diri kamu prioritas yang sama seperti kamu kasih ke orang lain. Coba sekali aja bilang enggak tanpa perasaan bersalah. Coba sekali aja tolak permintaan yang bikin kamu capek tapi nggak ada timbal balik. Mulai dari kecil aja. Misalnya besok kalau ada chat minta tolong yang sebenarnya bisa dia kerjain sendiri, coba bales. Maaf ya, lagi nggak bisa bantu sekarang. Dan lihat apa yang terjadi. Nggak perlu 30 hari, coba 7 hari dulu aja. Catat bagaimana perasaanmu. Catat perubahan-perubahan kecil yang muncul. Kalau kamu relate sama cerita gue, like sebagai tanda kita pernah merasakan hal yang sama. Komen di bawah, gue mau coba bilang enggak mulai besok. Atau ceritain pengalaman kamu yang mirip. Share video ini ke teman yang sering kamu lihat capek karena terlalu baik. Terima kasih udah dengerin cerita gue sampai akhir.
Gue doain kamu berani banget buat kasih batasan yang sehat mulai hari ini. Karena orang baik yang paling penting adalah baik sama diri sendiri dulu. Peace out dan selamat menemukan versi kamu yang lebih tenang dan bahagia. Bye-bye.